penggemar abang yang fans berat Raja, ada beberapa yang nggak suka gitu sama lagunya karena kalau dari Raja, mungkin tanggapannya gimana? Ya mungkin gue mengutip salah satu kalimat dari salah satu penyanyi, mendingan gini deh, kita sama-sama bijaksana, penikmat musik nikmatin, pembuat musik membuat. Kalau misalkan mereka yang kita menuruti maunya mereka, ya berarti mereka yang berkarya. Kalau di sini kan Raja yang berkarya, ataupun siapalah, sebut si B, si C atau Cinderella berkarya, ya maunya dia. Masalah nanti orang suka nggak suka, diterima nggak terima itu urusan nanti. Yang penting kami menyuguhkan, gitu loh. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menerima omongan seperti itu. Ya ini musik Raja begini nih, Raja mencoba untuk mengkolaborasikan musik genre rock dengan dangdut, koplo. Ya udah itu Raja, kalau lu nggak suka ya udah nggak apa-apa. Itu kan lebih fair ya. Daripada kami bukan orang yang berprinsip, oh ada masukan gini, kita bikin ya lu aja. Gitu. Dan tingkat kesulitannya gimana ketika perpaduan antara musik Raja sendiri dengan koplo itu? Kenapa? Tingkat kesulitan mungkin gini ya, kalau di musik ya, itu kalau kita biasa main tanpa ada jet atau ada sikupnya, itu aja yang tambahannya ada sikupnya itu mungkin yang lebih mikir lagi, sulit lagi. Apalagi lagi live nanti ya. Emang PR sih agak belajar karena berpindah genre itu nggak gampang. Genre Raja misalnya free pop atau ada unsur rock, tapi ya yang Mas Ian bilang tadi, tanggung jawab kita tuh sebagai penghibur, kita menyuguhkan apapun kita harus bertanggung jawab. Berarti kita tidak mungkin mainnya lip sync atau apa, kita harus bisa gitu. Recordingnya seperti itu, mungkin live-nya juga harus sama. Dan mungkin kalau bicara tingkat kesulitan ya itulah PR-nya Raja, dan itu berhasil kita lakukan, dan memang awalnya tingkat kesulitan yang paling sulit Mas Modi ngotot gua yang nyanyi, gua nggak mau, gua bilang gila. Alasannya, PR-nya di vokalis. Itu udah tetap kita kan Raja nggak featuring sama-sama, lu hajar gitu, lu gila ya, gua nggak mungkin baci. Iya. Akhirnya anak-anak juga ngasih, itu featuring aja, siapa yang featuringnya? Yang kira-kira bisa masuk karakter musiknya, manja-manjanya ada, tapi juga tidak dangdut banget. Nah itu jadi basicnya juga tidak dangdut banget. Ya udahlah, kita punya Cinderella, ya udah Cinderella aja kita suguhkan. Tahu juga Cinderella basic nyanyinya ada, dia juga udah punya single sendiri, hanya memang sesuai dengan kemauan kita bahwa backgroundnya bukan dangdut. Iya kan, jadi kalau hanya musik ini. Hanya musik. Nah di saat tingkat kesulitan itu gue udah selesai, gue udah lepas, gue serahkanlah ke Cinderella. Itu Cinderella yang digodok oleh Mas Modi yang ngedirect udah gitu. Mas Ian, Mas Modi, kalau boleh ceritain ide lagu apa sih, dari mana sih ide liriknya atau ide musiknya yang tadi rocknya, ada inspirasi dari musik-musik lain? Ini masuk. Jadi di sini terinspirasi, jujur aja gue dari yang rame itu di 2024. Nah makanya tadi tuh ada kaitannya sosoknya ke Mas Bruno itu tadi pada. Jadi gue bilang apa salahnya sih kita meniru yang bagus, bukan meniru yang jelek gitu. Lagian basic hidup juga kan meniru kan. Nah ini kita, jadi jangan pernah lupa meniru yang lagi tren. Ya gue bilang yang namanya mencontoh itu kita dari lahir aja belajar kata-kata ini gigi, ini hidung, ini rambut, kan belajar dari yang sudah. Terus berjalan juga gimana gitu. Cara berjalan. Nah, kalau di musik gue bilang, tapi kita dapat influence, dapat inspirasi, ya boleh-boleh aja. Yang penting kita tidak nyolong, tidak mengambil hak orang lain aja intinya. Jadi kita berkreasi sendiri, dapat inspirasi boleh lah ya, boleh kita olah dengan gaya kita. Dan di situ gue tuh dapat cuitan dari netizen waktu itu, ini Fadel ini sosoknya seperti Bruno Mars Indonesia gitu. Wah boleh juga nih, gue kebetulan kita memang nyari yang gaya dance-nya itu unik. Wah sekalian ini dipadu dengan musiknya Raja nih barangkali oke gitu. Kalau lirik gimana sih? Kalau dari lirik itu sosial banget, sosial
seperti gue bilang nih, apa sih itu kan semacam zaman sekarang tuh zaman kepo, orang pengen tahu, pengen mencari sesuatu dengan alasan yang ya bla 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 lah. Artinya di sini kalau menurut gua nulis itu adalah jawaban dari orang-orang yang Ingin tahu gitu. ya yang kepo. Sebenarnya yang kepo juga pernah menjadi kepo gitu. Ya kan dia mengkepoi orang, sebenarnya dia yang dikepoin ini juga orang kepo. Jadi sama-sama kepo dong. Nah, itu. Ya ujung-ujungnya kan kata-kata apa sih itu sering banget terdengar di kuping. Ketemu teman, ketemu siapa. Ini suka bertanya kita ini ada apa sih? Ini yang ngapain apa sih? Nah, menurut gua seperti nama raja sendiri lah, sering disebut-sebut. Ini bagus dah. Lagian kan tidak ada salahnya dan tidak ada copyrightnya mengambil judul ataupun nama itu, Lirik ya? Istilahnya Kalimat kan, kata. ya lagian kan tidak ada yang mempatenkan bahwa kayak raja atau apa sih itu adalah copyrightnya milik si Anu, nggak ada juga kan. Jadi dan kebetulan ini kayaknya asik nih gitu, alhamdulillah saat kita tampilin ya di mana yang di salah satu live itulah ya, waktu penyerahan Stasiun TV ya? Waktu Raja dapat throwback song. waktu dapat throwback song Cinderella saat itu Responnya aja Pak, banyak. responnya banyak, walaupun ya intinya respon lah. Tapi ya itu tadi balik lagi Raja itu kan dikenalnya dengan gimmick lagunya. Kan pasti pada tahu dong Padadang mah bukan Padadang, jadinya kan Dadadang. Kalau orang bilangnya Padadang. Nah sekarang 2025 nanti diganti. Apa sih? Jadi Yan. itu gimmick Raja lah. Kan Raja dikenal dengan gimmick lagunya ya. Ya, Dengan adanya Fadel sebagai model klip, itu bisa disebut lo Raja memanfaatkan isu yang sedang berkembang saat ini atau seperti apa sih? isu apa tuh? Ya isu dengan adanya Fadel yang kasusnya sedang bergulir nih gitu kan. Gue malah nggak pernah ngulik kulit kasusnya dia. Nah, Makanya tadi diterangkan sama Sian, Gue nggak melihat latar belakang dia. kita ngambil Fadel ini bukan karena Melihat latar belakangnya nggak ada. karena latar belakangnya dia, tapi karena uniknya dia Gaya. ngedance itu asik gitu, di antara dance yang lain biasa-biasa dia orang nyentrik banget berdua gitu ya, sepaket gitu. Jadi kan memang kita tuh kan melihat ada dua sisi. Satu orang tertarik karena dia lagi viral lah, lagi apalah atau apalah. Tapi juga ada orang yang melihat memang ini orang punya skill, punya bakat, punya keunikan sendiri. Nah itu kita mengambil dari sisi yang itu, bukan dari sisi viral ataupun dianya. Gitu. Tapi pendapat orang Ya, itu bebas bebas. aja. Seperti kayak kita membuat karya, kata Mas Ian, kita menyuguhkan suguhan kita ini diterima atau tidak Itu udah satu. tergantung yang merasakan gitu. Dan kita tidak ada hak untuk melarang orang dalam berpendapat itu. Toh pendapat kan bukan Cuman kalau memang pendapat itu disetujuin banyak orang, wah ini gara-gara viral dia, gara apa? Berarti itu kehebatannya Raja dong. Kejeliannya Raja melihat sesuatu yang itu bisa diambil. Itu aja positifnya. itu kebetulan kali ya. Iya, positifnya di situ aja. Ya, itu. Mungkin kalau seandainya sekarang kan bisa diibaratkan si Fadel ini agak kecewa dengan hasilnya karena katanya suaranya nggak keluar, terus mukanya diganti sama binatang gitu. Kalau seandainya misalkan